Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Siang, Kak. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Cika. Saya selaku moderator dari Yapindo pada kegiatan siang ini ya teman-teman. Baik, sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang susunan acara pada kegiatan siang ini. Untuk teman-teman semua, dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Nanti kita akan ada sesi pemaparan materi dari narasumber kita. Dan yang ketiga, kita akan ada sesi sponsorship dari Yapindo. Dan untuk yang terakhir, akan ada sesi games yang mendapatkan door prize ya teman-teman. Oke, baik kalau begitu, kita juga sudah kedatangan moderator kita, yaitu Ibu Dr. Oktarini Prasetyowati, Magister Kesehatan Kerja, dan narasumber kita yaitu Dr. Farabi Elfous, spesialis anak, Magister Kesehatan. Kita sapa dulu ya teman-teman. Halo, selamat siang, Dr. Oktarini. Halo, selamat siang, dokter. Selamat siang semuanya, peserta dari event Yapindo dan panitia. Terima kasih sudah bergabung dalam acara ini buat peserta semua. Oke, baik. Untuk dokter ini, untuk waktunya saya persilakan ya, Dok. Iya, saya sebelumnya perkenalan dulu dengan saya Dr. Oktarini, Magister Kedokteran Kerja sebagai moderator. Terima kasih dari Yapindo yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk membuat acara webinar yang menurut saya sangat menarik sekali ya materinya. Karena ini SKD-nya SKD 4, di mana sebagai dokter umum nanti harus mengetahui bagaimana tata laksana pasien dengan kejang demam. Biasanya pasien itu datang, kalau kita nanti kan akan menjadi dokter garda terdepan ya, dari dokter puskesmas, dokter UGD, dokter umum, di klinik, dimanapun, bahkan tetangga kalau sakit tuh dalam keadaan kejang, kita dokter harus tahu penanganannya dengan baik. Karena SKDI-nya 4, artinya sudah bisa menyelesaikan sampai tuntas dan selesai sampai pasien kembali pulang dan diedukasi dengan baik. Sebelumnya, perkenalkan untuk pembicara kita kali ini adalah Dr. Farabi Elfous, spesialis anak, Magister Kedokteran. Beliau menyelesaikan profesi dokternya tahun 2006, lalu dilanjutkan dengan S2, Magister Kesehatan, dilanjutkan dengan dokter spesialis anak pada tahun 2013 dari Universitas 11 Maret. Pendidikan terakhir adalah S3, program doktoral ilmu psikologi. Beliau bekerja di 2 rumah sakit dan 1 klinik, juga jadi sebagai sering menjadi pembicara di acara Hidup Sehat di TV One beberapa sering kali, lalu jadi dosen tamu di beberapa politeknik dan akbid, sering menjadi narasumber di TV live nasional, selain profesinya sebagai dokter anak. Untuk pengalaman organisasi beliau cukup banyak, mulai dari IDI, IDAI, dan menjadi penasehat IDI, dan masih banyak lagi ya. Untuk materi kali ini, kejang demam pada anak, akan saya share screen dahulu. Mohon ditunggu, bisa saya share screen? Bisa, dokter. Oke, tunggu sebentar ya, saya butuh waktu. Apa sudah terlihat? Sudah. Sudah, tunggu sebentar ya. Sebelumnya kita sapa dulu, apakah Dr. Farabi sudah join bergabung di Zoom ini? Sepertinya sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, waktu dipersilakan, dokter.
Terima kasih Dokter Ririn atas perkenalannya. MKes itu Magister Kesehatan, kayaknya Dokter Ririn ingat. Biasanya di ngajar ya, ngajar di Gunadarma, MKes ingatnya Magister Kedokteran. MKes itu Magister Kesehatan. Jadi terima kasih, Assalamualaikum buat semuanya, terima kasih buat Apindo, terima kasih buat pembawa acara yang tadi sudah memperkenalkan, terima kasih buat Ibu Moderator, Bu Dokter, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Kita akan membicarakan tentang kejang demam pada anak. Ini kasus yang sangat sering sekali dan selalu membuat grogi teman-teman dokter umum. Terutama datang ke UGD ditambah dengan kepanikan orang tua. Karena orang tua ini melihat anaknya kejang, tiba-tiba nggak nafas, biru, seakan-akan, tanda kutip ya, seakan-akan seperti menghadapi sakaratul maut. Jadi seperti kayak gawat gitu ya. Memang gawat sih, maksud saya seakan-akan seperti mengancam kematian saat itu, kesannya sebentar lagi sudah dekat gitu. Jadi ini seakan-akan tanda kutip ini yang membuat lebih dramatis kejadian kejang demam pada anak yang datang di UGD, di mana dokter UGD yang menghadapinya. Sebentar. Next. Jadi kita bicara dulu tentang definisi ya, di mana kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada anak berumur 6 bulan sampai 5 tahun yang mengalami kenaikan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius dengan metode pengukuran suhu apapun. Ini yang perlu diupdate. Ada dulu yang literatur lama ya, itu masih memakai 38 derajat dengan suhu rektal ya. Tapi sekarang sudah diupdate dengan metode pengukuran suhu apapun yang tidak disebabkan proses intrakranial. Jadi tidak ada gangguan intrakranial. Ini masuk dalam definisi, penting sekali ya. Next. Jadi proses intrakranial tidak boleh ada. Ini juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pada kejang demam, pada kasus kejang demam ya. Yaitu kejang terjadi karena kenaikan suhu tubuh, bukan karena gangguan elektrolit atau gangguan metabolik lainnya. Jadi harus dipastikan tidak ada gangguan elektrolit dan gangguan metabolik lainnya, baik dengan cara anamnesis, ya, pemeriksaan fisik, sampai pemeriksaan lab elektrolit dan gangguan metabolik yang diperlukan untuk diperiksa. Ya. Terus bila ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya, maka nggak bisa disebut kejang demam. Nah ini juga anamnesis harus tajam. Jangan sampai tidak pernah menganamnesis, ada nggak kejang tanpa demam sebelumnya? Itu tidak tercantum misalnya, ternyata dia ada kejang tanpa demam sebelumnya, itu udah nggak bisa dibilang dia kejang demam. Jadi ini harus ditanyakan sama teman-teman ya, GP ya. Yang ketiga, anak berumur 1-6 bulan ya masih dapat mengalami kejang demam, namun jarang sekali. Kalau kita lihat tadi definisi sebelumnya kan 6 bulan sampai 5 tahun ya, tetapi bisa 1-6 bulan itu mengalami kejang demam, tapi jarang ya. Tapi bukannya nggak bisa. Menurut National Institute of Health ya menggunakan batasan lebih dari 3 bulan dia makainya ya. Namun memang beragam ya. Kalau menurut Nelson Meilenberg ya tahun 78 serta Eli tahun 93 menggunakan batasan usia lebih dari 1 bulan. Ya. Jadi lebih dari 1 bulan lebih umum ya. Jadi intinya selain kejang pada neonatus karena 0 sampai 1 bulan ya atau 0 sampai 28 hari itu kejang pada neonatus. Nah, lebih dari 1 bulan masih bisa dibilang kejang demam. Ya, bila anak berumur kurang dari 6 bulan tapi mengalami kejang didahului demam, kita harus tetap mikirkan kemungkinan lain, karena kan angka kejadiannya nggak sering ya, nggak lebih sering lebih dari 6 bulan. Sehingga kalau terjadi walaupun bisa karena kejang demam, kita harus mikir ada yang lain nggak? Kenapa kita harus mikir gitu? Jangan sampai loss dari pengawasan kita, loss dari anamnesis kita. Jadi kita harus pikirkan, terutama apa? Terutama infeksi saraf pusat. Kita ingat tadi di dalam definisi kejang demam tidak ada proses intrakranial. Nah, infeksi susunan saraf pusat merupakan suatu proses intrakranial juga. Jadi jangan sampai itu ada ya mentang-mentang dia demam, kejang, oh ini kejang demam gitu. Oh ini tapi kan 3 bulan nggak apa-apa, bisa kok terjadi, tetapi harus kita pikirkan bahwa itu bukan ya. Untuk bayi berusia kurang dari 1 bulan ya tidak termasuk dalam rekomendasi ini ya, dalam rekomendasi kejang demam ya. Jadi melainkan masuk kejang pada neonatus. Ini materinya beda lagi, cara penanganannya juga beda lagi. Nanti suatu saat mungkin Apindo bisa bikin ya ininya
Zoominarnya, webinarnya ya. Nanti untuk dilakukan kajian berikutnya ya di kejang pada neonatus namanya. Next, jadi kalau kejang kurang dari 1 bulan ya udah pasti nggak masuk kejang demam ya. Kalau lebih dari itu masuk melalui kejang demam melalui definisi-definisi yang lain, tapi awas di bawah 6 bulan suka ada kemungkinan infeksi SSP, harus dipastikan tidak ada ya. Dan memang mencari kemungkinan infeksi SSP pada anak di bawah 6 bulan itu sulit ya. Pemeriksaan fisiknya cukup sulit, jadi perlu juga kita lakukan dengan seksama. Kejang demam terjadi pada usia pada 2-5% anak berumur 6 bulan sampai 5 tahun ya. Jadi seluruh anak itu 2-5% mengalami kejang demam ya. Yang tapi terjadiannya di angka seluruh anak itu di 6 bulan sampai 5 tahun. Next. Jadi lumayan besar juga ya sebetulnya ya. Artinya bukan penyakit yang jarang. Kita sering ketemu pasti nantinya. Karena itu buat seluruh anak tadi angka persentasenya. Di usia 6 sampai 5 bulan sampai 5 tahun ya. Kejang ini kita bagi 2 ya. Kalau udah kejang demam yang mana nih? Ya kan? Ingat nih, ini bagian dari diagnosis KDS atau KDK. Kejang demam sederhana atau kejang demam kompleks gitu ya. Kalau kejang demam sederhana ya syaratnya ada tambahan lagi nih. Kejang demam yang berlangsung singkat ya, kurang dari 15 menit ya. Bentuk kejangnya umum. Ya. Jadi umum itu ya seluruh tubuh ya, bisa tonik atau klonik ya. Serta tidak terjadi pengulangan dalam 24 jam. Jadi kejangnya 1 kali. Dalam 24 jam nggak akan ada lagi. Ya, itu kejang demam sederhana. Untuk 80%, ini terjadi 80% dari seluruh kejang. Jadi paling sering ya. Walaupun ini paling sering, tapi kita jangan sampai lupa ada kejang demam kompleks juga di sisanya ya. Sebagian besar kejangnya cuma berlangsung kurang lebih ya 5 menit. Dan biasanya berhenti sendiri ya. Bagaimana untuk kejang demam kompleks? Kejang demam kompleks itu kejangnya lebih lama ya. Jadi lama kejang itu lebih dari 15 menit atau kejang berulang lebih dari 2 kali dan di antara bangkitan kejang anak tidak sadar ya. Jadi lebih dari 2 kali tapi di antara 2 kejangnya nggak sadar, bukannya nangis ya atau kontak sama ibunya, minta gendong ibunya gitu kan. Tetapi di antara 2 kejangnya tidak sadar nih lebih dari 15 menit, maka bisa saja dia itu masuknya kejang demam kompleks ya masuknya ya. Lalu kejangnya tadi kan umum ya kalau kejang demam sederhana, kalau ini dia vokal atau parsial satu sisi. Atau bisa saja kelihatannya udah kejang umum tapi awalnya kejang parsial. Nah ini yang harus kita perhatikan ya. Dan juga berulang atau lebih dari 1 kali dalam 24 jam ya. Jadi dalam 24 jam itu kalau kejang demam sederhana kan tadi cuma boleh 1 kali. Kalau ini lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Next. Jadi ini pembandingnya cukup cukup jelas ya. Jadi teman-teman nggak boleh ketukar. Untuk kejang lama ya, kejang yang berlangsung lebih dari 15 menit. Ini definisi kejang lama ya. Kejang lama berapa lama nih? Gitu kan suka ada pertanyaan tuh. Ini apakah 1 jam masuk kejang lama? Kalau setengah jam gimana? Gitu kan? Kalau 1 jam lebih 1 menit gimana? Gitu. Kejang lama itu kejang yang berlangsung lebih dari 15 menit ya. Dan juga kejang yang berulang lebih dari 2 kali, tapi di antara 2 bangkitan kejangnya anak tidak sadar. Tadi sudah saya jelaskan ya di definisi kejang demam kompleks ya. Dan ini rata-rata terjadi bisa 8% terjadi pada kasus kejang demam sekitar 8% lah kejang lama ini. Untuk kejang vokal ya, kejang parsial satu sisi saja dia ya, dibagi 2 ibarat satu sisi saja. Dan atau kejang umum tapi didahului kejang parsial. Nah ini kita namakan kejang vokal. Bagaimana dengan definisi kejang berulang ya? Kejang berulang adalah kejang 2 kali atau lebih dalam 1 hari. Dan di antara bangkitan 2 kejang anak tidak sadar ya, itu kejang berulang ya. 2 kali atau lebih dalam 1 hari. Kalau kejang berulang terjadi 16% anak yang mengalami kejang demam. Jadi teman-teman harus mengetahui juga nih definisi kejang lama, kejang vokal, dan kejang berulang ya. Next. Untuk pemeriksaan menunjang ya, pemeriksaan laboratorium itu harus nggak rutin yang dikerjakan itu lagi? Nggak ya, tidak rutin dikerjakan, tapi biasanya kita mencari sumber infeksi, karena demam biasanya ada infeksi kan. Nah itu pencari sumber infeksi tergantung apa yang kita mau cari, bisa kita cek laboratoriumnya. Jadi tergantung
anamnesis kita, pemeriksaan fisika kita, baru kita menentukan pemeriksaan labnya apa. Untuk itu pemeriksaan labnya ya. Bisa juga ditambahkan kalau kita ada ya, kemungkinan ya ada DD ya, diferensial diagnosis ke arah ke gangguan elektrolit, gangguan metabolik, ya perlu juga dicek elektrolit ya, dicek GDS misalnya ya, dan yang lain-lain tergantung klinis, apakah perlu cek urin kreatinin dan lain-lain sebagainya, tergantung klinis anaknya. Untuk bagaimana untuk fungsi lumbal ya? Untuk fungsi lumbal yaitu untuk menyingkirkan kemungkinan masalah intrakranial ya, atau meningitis juga bisa ya. Tapi dia tidak dilakukan secara rutin pada anak yang kurang dari 12 bulan yang mengalami kejang demam sederhana dengan KU baik ya. Ini juga berbeda dari rekomendasi sebelumnya ya. Kalau yang rekomendasi sebelumnya kan ada beberapa umur yang dilakukan rutin ya, termasuk yang kurang dari 12 bulan ya. Tapi sekarang sudah berubah, sudah menjadi tidak rutin, tergantung KU-nya ya, tergantung kasusnya bagaimana. Bagaimana untuk EEG ya? EEG tidak diperlukan ya, kecuali untuk ada bangkitan kejangnya bersifat vokal. Nah, ini bisa juga kita pikirkan ya untuk dilakukan EEG ya. Jadi untuk kejang demam tapi tidak rutin. Ini dok, anak saya kejang demam dok. Iya. Ini perlu EEG nggak? Nah, ini suka ditanyakan nih dari UGD nih, gara-gara dia udah masuk UGD udah panik, udah bingung, udah dapat edukasi, lalu dia pernah dengar ada anak saudaranya yang epilepsi ya, di EEG tawannya baru setelah di EEG baru dinyatakan epilepsi. Nah, ini ditanyain nih tapi nanyainnya ke dokter umum di UGD saat dia kena kejang demam. Nah, ini juga kadang-kadang dokter umum jadi agak ragu nih ya kan. Ini nyatakan saja kalau hanya kejang demam tidak perlu ya, kecuali kejang demamnya ada yang vokal ya, kejang demam kompleks yaitu masuk vokal ya. Untuk EEG pada kejang vokal juga untuk menentukan adanya fokus kejang di otak di bagian mana gitu, yang menentukan evaluasi lebih lanjut ya. Jadi itu untuk itu gunanya ya. Jadi dicari fokusnya di mana. EEG itu punya kelebihan, bisa kita tahu fokusnya ada di mana ya. Untuk pencitraan gimana ya? Ini pencitraan bukan pencitraan yang lagi musim sekarang ya, di ranah medsos ya, sosial. Bukan, ini pencitraan kita tahu dalam kedokteran berbeda ya. Pencitraannya tidak rutin kita lakukan pada kejang demam ya. Itu dilakukan ya jika terdapat indikasi seperti kelainan neurologis vokal yang menetap ya, hemiparesis atau paresis nervus cranialis. Itu kalau itu ada boleh dilakukan. Next. Prognosisnya bagaimana ya? Prognosis ini juga penting ya, karena begitu ibunya datang panik ya ke rumah sakit, biasanya ini pertanyaannya macam-macam. Dok, anak saya gimana dok, masa depannya dok, ya lumpuh nggak ya, gitu-gitu dah. Karena dia tahu juga kadang-kadang ada anak yang sering kerjang ternyata jadi lumpuh. Kadang-kadang dia membandingkan nggak apple to apple gitu, berbeda, dia membandingkan cerebral palsy dengan kejang demam ya, namanya orang panik ya, dan kepanikan itu terjadi saat kejang pertama dan terjadi saat di UGD. Nah, ini yang teman-teman juga harus mengetahui, karena rata-rata prognosis itu teman-teman nggak gitu paham. Nah, dengan adanya webinar ini harapannya bisa paham ya, gimana prognosis kejang demam tuh umumnya sangat baik ya, bukan hanya baik, umumnya sangat baik. Ya ini juga bisa dapat menghibur orang tuanya ya, bagaimananya ya kan. Terus dan kejadian kecacatan sebagai komplikasi kejang demam tidak pernah dilaporkan ya. Jadi tidak pernah dilaporkan sehingga aman ya. Sebentar ya. Ya, ya boleh untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh dituliskan di chat ya, agar nanti bisa dicatat untuk dijawab oleh Dr. Farabi. Sambil menunggu Dr. Farabi, mungkin kalau ada yang mau mendengarkan, sambil mendengarkan
Mungkin ada yang ingin bertanya langsung, ditulis aja dahulu di kolom chat. Jadi akan saya catat, nanti kita akan bahas untuk bersama dijawab oleh Dr. Farabi. Ya. Baik, terima kasih Dr. Irin. Ya. Untuk kejadian kecacatan sebagai komplikasi kejang demam tidak pernah dilaporkan ya. Jadi kalau misalnya tanya, dok anak saya cacat nggak? Sampai saat ini belum pernah dilaporkan. Untuk perkembangan mental neurologis umumnya tetap normal ya pada pasien yang sebelumnya normal. Jadi biasanya tidak ada gangguan mental, gangguan neurologis itu tidak ada ya. Untuk kelainan neurologis dapat terjadi pada kasus kejang demam lama atau kejang demam berulang ya. Baik umum maupun vokal. Penelitian melaporkan ya, terdapat gangguan recognition memory pada anak yang mengalami kejang lama. Jadi gini loh, ini pentingnya kalian, kita semua, terutama GP sebagai ujung tombak dalam menangani kejang demam harus segera terminasi kejang demam apabila mendapatkan kasus tersebut. Jangan sampai kita nggak bisa menangani kejang demam atau cuman hafal nanganin kejang demam, masukin diazepam, habis itu bingung kalau masih kejang. Nah ini yang penting, yang perlu dibawa pulang nanti atau mungkin sudah di rumah ya, dimasukkan ke dalam benak kita, jangan sampai kita hanya tahu masukin diazepam saja, habis itu selesai. Apalagi masukin diazepamnya masih lupa dosisnya berapa. Ini yang perlu kita ketahui. Karena apa? Karena penelitian itu melaporkan gangguan recognition memory pada anak yang mengalami kejang lama itu terjadi. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada kasus di klinik atau rumah sakit kita ya. Next. Nah, ini juga ya, kemungkinan berulangnya kejang demam ya. Kejang demam itu bisa berulang pada sebagian kasus. Berikut adalah faktor resiko berulangnya kejang demam. Ya. Pertama, riwayat kejang demam atau epilepsi dalam keluarga. Ini perlu ditanyakan. Akan tetapi bukan berarti kalau ada gangguan atau ada riwayat kejang demam atau epilepsi dalam keluarga, oh, berarti pasti kejang anak saya. Oh, bapaknya kejang. Anaknya pasti kejang, minimal salah satu anaknya kejang, enggak begitu ya. Atau misalnya ada epilepsi misalnya ya, oh nih berarti pasti kejang nih anaknya, enggak, belum tentu ya. Jadi cuman hanya memang menjadi faktor resiko berulangnya kejang demam. Untuk usia kurang dari 12 bulan juga itu termasuk adalah faktor resiko berulangnya kejang demam. Maksudnya gimana? Misalnya saat dia kejang demam usianya 9 bulan. Tentunya ini lebih beresiko berulang kejang demamnya dibanding anak-anak yang di atas 12 bulan. Itu maksudnya ya. Suhu tubuh kurang dari 39 derajat saat kejang. Misalnya saat kejang suhunya 38,3. Ini juga memiliki resiko berulangnya kejang demam. Beda saat suhu tubuhnya terjadi misalnya pada 40 dia baru kejang, ini resikonya lebih kecil. Jadi kalian juga perlu bertanya, kita semua ya, kalau ada pasien saat datang dia kejang demam ya, ditanyakan, ini waktu kejang kira-kira suhunya berapa Bu? Tapi siap-siap, ada juga yang orang tua, ya mana sempet dok saya ngukur gitu kan, sambil ngamuk ya kan, karena dia pikir, ya masa orang lagi kejang gue mikirin suhu kan gitu kan, itu siap juga, tetapi nggak ada salahnya ditanya, ada beberapa orang tua yang bisa menjawab, karena sebelumnya dia habis melakukan termometer baru kejang gitu kan, dia atau baru megang sebentar belum sempat atau baru 375 selanjutnya udah kejang, kemungkinan nggak mungkin sampai tinggi banget gitu. Intinya harus ditanyakan untuk data kita. Paling tidak kalau sudah ditanyakan untuk data kita, saat datang lagi ke rumah sakit, dia sudah tahu bahwa pengukuran suhu saat kejang itu penting sekali gitu, ya kan? Lalu interval waktu yang singkat antara awitan demam dengan terjadinya kejang, ya. Misalnya gini, bentar. Jadi misalnya baru demam nih, habis itu nggak lama kejang, ya kan? Wah, ini jangan-jangan
cepat nih masuknya nih gitu kan. Awalnya mungkin nggak ngeh berapa menit antara munculnya demam dari sampai kejang, lama-lama gara-gara diberitahu oleh GP-nya, dianalisis oleh GP-nya, akhirnya mereka tahu apa namanya, bagaimana cara menghitung intervalnya atau perlunya menghitung intervalnya ya. Yang berikutnya adalah apabila kejang demam pertama merupakan kejang demam kompleks. Dia baru datang, baru kejang, masuk ke IGD. Tadi dok, kejang pertama jam 9 dok. Ini barusan kejang lagi dok, jam 10. Akhirnya saya bawa ke sini setelah yang kedua. Nah, dalam 24 jam, dia ternyata ada 2 kali. Dan ini pertama kalinya kejang. Berarti kan dia masuk kejang demam kompleks. Atau saat dia kejang, ternyata vokal kena kejangnya ya. Nah, ini juga masuk kejang demam kompleks. Nah, ini yang masuk kejang demam kompleks pada kejang pertamanya, itu merupakan faktor risiko berulangnya kejang demam ya. Bila seluruh faktor tersebut ada, maka kemungkinan kejang demam berulangnya kejang bisa sampai 80% ya. Kalau misalnya ada semua nih yang saya sebutkan tadi ya, 5-5-nya ada, kemungkinan 80%. Sedangkan bila nggak terdapat faktor tersebut, kemungkinan berulang kejang demam, mungkin nggak? Mungkin. Tapi sudah menurun, hanya 10-15% ya. Kemungkinan berulangnya kejang demam paling besar pada tahun pertama. Pada tahun-tahun pertama nih perlu kita edukasi. Jadi tuh kita penting ya di dalam poliklinik, misalnya poliklinik dokter umum ya, vaskes tingkat pertama misalnya ditangani di UGD ya, di UGD-nya vaskes gitu atau di puskesmas gitu kan. Diedukasi ini 1 tahun pertama bagaimana cara menangani kejang karena ada risiko kemungkinan berulang di tahun pertama, apa aja obat-obatan yang siap di dalam rumah. Nah ini jangan sampai nggak tahu orang tuanya, nanti pas berulangnya kejang nggak bisa potong kejangnya, padahal kita tahu bahwa memotong kejang itu membuat kejang menjadi pendek, dan kalau tidak dipotong, apabila kejangnya berlangsung lama, akan bisa menimbulkan gangguan memori di kemudian hari. Next. Ya, faktor risiko terjadinya epilepsi di kemudian hari ya, yaitu misalnya terdapat kelainan neurologis atau perkembangan yang jelas sebelum kejang demam pertama ya. Jadi gini, mungkin nggak dok anak saya menjadi menjadi epilepsi gitu misalnya kan? Oh mungkin, bagaimana dok cara mungkinnya gitu, cara apakah anak saya menjadi epilepsi atau tidak gitu kan? Nah ini kalian bisa jawab melalui prognosis ini. Pertama tadi, jadi udah ada kelainan neurologis ya, atau ada gangguan perkembangan yang jelas sebelum kejang demam pertama. Misalnya ada cerebral palsy misalnya gitu kan ya, misalnya mikrosefal. Nah, mikrosefal ini yang bisa saja menyebabkan gangguan motorik ya, gangguan motorik yang nyata ya, sehingga ada gangguan neurologis karena tadi gangguannya ada di pusat. Nah, ini juga bisa menjadi faktor resiko terjadinya epilepsi. Lalu kejang demam kompleks ya, bukan komplikasi. Kejang demam kompleks ini juga memiliki resiko terjadinya epilepsi di kemudian hari. Kalau kejang demam sederhana ya tidak masuk dalam resiko ya, gitu. Terus riwayat epilepsi pada orang tua atau saudara kandung ya. Nah ini juga penting sekali ya, resiko epilepsi pada orang tua atau saudara kandung ya. Perlu ditanyakan maksudnya ya. Ada nggak epilepsinya ya kan? Kalau tadi kita lihat ya, kita ingat pada adanya epilepsi pada orang tua atau warga itu bisa meningkatkan resiko terjadinya kejang demam berulang. Ternyata kalau untuk epilepsi juga demikian ya, menjadi faktor resikonya terjadi epilepsi di kemudian hari. Ini sering ditanyakan ya. Ada baiknya dokter umum menghafalkan ini ya. Untuk kejang demam sederhana yang berulang ya, 4 episode untuk kejang 4 episode atau lebih dalam 1 tahun tuh 4 kali ya mengalami kejang demam atau lebih. Nah, ini juga bisa terjadi walaupun dia cuma kejang demam sederhana ya. Setahun udah 5 kali nih, Dok. Nah, ini nih ya kan, kadang-kadang dia datang ke UGD protes.
tahun udah 5 kali dok. Nah ini juga bisa kita pikirkan dulu. Ini kemungkinan kalau begini ada risiko terjadinya epilepsi bu di kemudian hari. Terus gimana dok? Nggak apa-apa bu. Nanti kita sembuhkan dulu, kita beresin dulu yang sekarang, kontrol ulang ya. Kontrol ulang biar dokter anak nanti yang mencari tahu apakah perlu di screening ke untuk diperiksa ke arah EEG atau tidak. Masing-masing faktor resiko yang meningkatkan kemungkinan kejadian epilepsi sampai 4-6% ya. Kombinasi dari faktor risiko akan meningkatkan kemungkinan epilepsi meningkat dari 10-49%. Dan kemungkinan menjadi epilepsi nggak dapat dicegah dengan pemberian obat rumahan pada kejang demam. Misalnya nih ya, dok, ini kejang demam kompleks, ya kan? Baru pertama aku baca dok. Nah kadang-kadang begini nih ya, di medsos, di apa titik-titik dok ya kan. Nah itu yang ada aplikasi-aplikasi online ya kedokteran itu sudah banyak membahas tentang kejang demam sederhana sehingga mereka baca ya, kadang-kadang orang tuanya juga S1, S2 ya membaca lalu ingin konfirmasi. Nah ini teman-teman GP ya memiliki apa ya tantangan di situ ya. Jadi jangan sampai gini. Oh ini udah kejang demam kompleks, dok saya jangan sampai kejang demam kompleks. Ya udah bu tenang aja, saya kasih fenobarbital. Nih 2 kali sehari ya bu, setiap hari nih sampai 3 bulan ke depan nih, insya Allah nggak bakal epilepsi. Ya ini jangan sampai itu terjadi karena nggak bisa dicegah ya. Pemberian obat rumahan itu hanya atas indikasi. Next. Untuk prognosisnya bagaimana ya? Nah ini kematian ya. Bagaimana dengan kematian? Seperti yang saya bilang tadi ya. Orang tua datang ke rumah sakit itu ngebutnya minta ampun ya. Paniknya minta ampun. Kadang-kadang GP lagi RJP, dia kasus kejang demam, perawat lagi mau nanganin ya, mau masukin rektal, dia udah langsung ngejar-ngejar dokter UGD-nya ya. Dok, bagaimana nih? Karena bayangannya dia adalah kematian ya. Ada seorang anak tadinya diem aja, main-main ya. Terus kejat-kejat, biru, dipanggil-panggil nggak nengok, matanya ngadep ke atas. Nah itu apa kira-kira bayangan orang tua kalau melihat anaknya seperti itu ya. Tentunya dia takut akan kematian. Nah, untuk kematian langsung karena kejang demam itu tidak pernah dilaporkan ya. Ini penting juga diketahui teman-teman GP ya. Jadi angka kematian pada kelompok anak yang mengalami kejang demam sederhana dengan perkembangan normal dilaporkan sama dengan populasi umum. Jadi artinya ya sama kayak populasi umum kematian yang lain ya, tidak ada yang signifikan karena kejang demam. Jadi rata-rata apabila ditata laksana dengan baik itu tidak ada masalah. Jadi ini penting juga buat teman-teman ya. Next. Kejang demam pada umumnya berlangsung singkat ya. Rata-rata ya 4 menit lah gitu ya. Dan pada waktu pasien datang kadang kejang udah berhenti ya. Bila dalam keadaan kejang ya obat paling cepat menghentikan adalah diazepam. Tapi kalau sudah tidak kejang nggak usah dikasih apa-apa. Misalnya habis kejang nih ya kan, cocok ambil diazepam. Pas sudah mau ambil terus udah berhenti anaknya nangis. Jangan dikasih diazepam. Tidak perlu ya. Tapi kalau lagi kejang, masih kejang baru dilakukan. Walaupun udah diambil ya jangan, nggak usah ya. Ya, jadi kita kan tata laksana kejang adalah menghentikan kejang ya, diazepam untuk menghentikan kejang. Jadi karena dia paling cepat menghentikan kejang diazepam intravena ya intravena diazepam ini jadi pilihan utama terutama saat di dalam fasilitas kesehatan tingkat lanjut ya. Dosis diazepam IV ya adalah 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan ya. Dikasihnya perlahan-lahan, kecepatannya rata-rata 2 mg tiap menitnya. Ini perlu dicatat sama teman-teman GP ya. Ini penting sekali dosis ini. Sehingga kalau misalnya terjadi tidak terburu-buru memberikan. Jangan sampai ada anak dengan kejang demam sederhana datang kejang, ibunya panik, dokter umumnya panik, memberikan dosis diazepamnya langsung cepat banget. Itu punya resiko berhenti nafas. Berhenti nafas tidak dikasih bantuan pernafasan ya, paling tidak di VTP bisa akan jadi komplikasi kematian. Gara-gara pemberian diazepam yang terlalu cepat ya kan.
karena panik tadi ya, dosis yang terlalu banyak bisa juga punya resiko itu, jadi harus hati-hati. 2 mg per menit rata-rata. Ya, kalau dilakukan 2 mg per menit insya Allah nggak apa-apa ya. Dan atau dalam waktu 3-5 menit lah dengan dosis maksimalnya 10 mg. Jangan sampai jut aja kayak masukin apa gitu ya, kayak orang bolus apa gitu. Jangan terlalu cepat, harus hati-hati ya. Secara umum penata laksanaan kejang akut mengikuti algoritma kejang pada umumnya ya. Kejang akut itu mirip dengan algoritma kejang pada umumnya aja. Kalau masih kejang bagaimana, kalau masih kejang bagaimana, nanti kita kasih tahu algoritmanya ya. Obat yang dapat diberikan orang tua di rumah adalah diazepam rektal ya. Ini yang perlu disediakan buat orang-orang yang memiliki ya, orang tua yang memiliki anak kejang demam. Bisa saja berulang kan, apalagi tahun pertama tadi. Jadi harus punya nih diazepam rektal. Kalau bisa dikasih oleh-oleh sama GP-nya ya, atau sama dokter spesialis untuk punya di rumah. Dengan dosis 0,5 sampai 0,75 mg per kilo, atau diazepam rektalnya kalau berat badan kurang dari 12 kilo kasihnya 5 mg. Dan kalau lebih dari 12 kilo kasihnya 10 mg. Nah ini juga perlu digarisbawahi, ini update yang ini ya, udah cukup lama sebetulnya ini update-nya, tapi takutnya masih ada yang megang buku lama, masih ada yang belajar yang lama, itu pakai 10 kilo dulu batasannya, kalau sekarang 12 kilogram ya. Setelah pemberian diazepam rektal, kalau belum berhenti, diulang dengan dosis yang sama, jangan jangka waktunya 5 menit, jarak antara satu dengan yang kedua. Bila 2 kali pemberian masih kejang, bawa ke rumah sakit untuk dapat diazepam IV. Ya, jangan kita piara, oh udah pakai rektal lagi, harus pakai IV. Karena apa? Kita tadi ingat kejang lama bisa suka ada gangguan macam-macam, jadi kita harus segera hentikan kejang. Ya. Jadi gunakan algoritma tata laksana kejangnya nanti ya. Next. Nah ini ya untuk antipiretik ya. Pemberian obat pada saat demam atau antipiretik ya, tidak ditemukan bukti bahwa penggunaan antipiretik mengurangi resiko terjadinya kejang demam. Ya, jadi wah kasih obat panas saja terus, walaupun nggak panas kasih dulu aja ya. Nggak ditemukan bukti bahwa penggunaan antipiretik mengurangi resiko terjadi kejang demam. Tapi meski demikian ya, IDAI sepakat bahwa antipiretik tetap dapat diberikan. Ya bolehlah dikasih ya, tapi jangan sampai menjadi ini akan mengurangi secara yakin kejang demam. Tapi tetap diberikan karena kalau demam ya memang harus diberikan antipiretik, itu konsep umumnya ya. Dosisnya berapa ya? Paracetamol kita mungkin udah hafal ya teman-teman GP ya, 10 sampai 15 mg per kilo, diberikan setiap 4 sampai 6 jam ya, tergantung dosis yang diberikan berapa ya. Untuk ibuprofen 5 sampai 10 mg ya per kilogram ya, per kali ya, diberikannya rata-rata 3 kali ya, 3 sampai 4 kali bisa, rata-rata 3 kali, ini tinggal dipilih tergantung kebutuhan. Next. Pemberian obat pada saat demam ya, untuk antikonvulsannya gimana ya? Yang dimaksud dengan antikonvulsan itu yang intermittent adalah obat antikonvulsan yang diberikan hanya pada saat demam ya. Untuk profilaksis intermittent diberikan pada kejang demam dengan salah satu kriteria faktor risiko di bawah ini nih yang diberikan yang intermittent nih ya. Kelainan neurologis berat misalnya cerebral palsy atau palsy cerebral, bolehlah kita kasih yang intermittent ya. Itu terus berulang 4 kali atau lebih dalam setahun. Nah, yang tadi ya, yang slide sebelumnya ya. Usia kurang dari 6 bulan, ini yang berisiko tinggi nih kalau teman-teman masih ngeh yang dengan yang tadi ya. Insya Allah masih ngeh ya. Bila kejang terjadi pada suhu tubuh kurang dari 39 derajat Celcius, nah ini juga punya resiko ya. Apabila pada episode kejang demam sebelumnya suhu naik meningkat dengan cepat ya, antara jarak demamnya naik sampai kejang itu cepat sekali ya. Jadi begitu demam, nggak lama kemudian dia kejang. Nah ini bisa dikasih profilaksis ya, antikonvulsan intermittent. Apa obat antikonvulsan yang diberikan ya? Bisa diazepam oral ya. Berapa dosisnya? 0,3 mg per kali per oral ya. Bisa pakai rektal nggak? Bisa. Kalau misalnya sulit ya melalui akses oral, ya bisa pakai rektal. Tapi insya Allah sih harusnya masih bisa lah ya oral ya. Jangan sedikit-sedikit rektal ya. Buat panas sedikit-sedikit rektal. Dokter teman-teman GP nggak boleh terlalu memodifikasi anus sering ya, kalau nggak penting, kalau dia masih bisa oral ya oral gitu ya, kecuali ada akses intravena, boleh sekalian lewat intravena ya, apabila misalnya akses oralnya juga misalnya minum obatnya susah dan lain sebagainya ya.
Untuk diazepam rektal dosisnya 0,5 mg per kali ya, 5 mg untuk berat badan kurang dari 12 kilo, 10 mg untuk berat badan lebih dari 12 kilo. Tadi udah dibahas ya. Untuk diazepam intermittent diberikan selama 48 jam pertama demam. Ya, saya beresikokan 48 jam pertama ya. Dosis tersebut udah lumayan tinggi ya, sehingga dapat menyebabkan ataksia, iritabilitas, sedasi. Jadi harus hati-hati pemberiannya ya. Kalau yang terlalu dalam bahkan bisa ada apnu ya. Kalau yang terlalu cepat, dosisnya besar, bisa terjadi apnu, kita harus hati-hati. Untuk antikonvulsan rumatan gimana ya? Hanya diberikan terhadap kasus selektif dan dalam jangka pendek ya. Indikasinya gimana? Misalnya kejang vokal, kejang lama lebih dari 15 menit, kejang dan terdapat kelainan neurologis yang nyata sebelum atau sesudah kejang ya. Misalnya apa kelainan neurologis yang nyata? Misalnya cerebral palsy, ada hidrosefalus, dia punya hemiparesis. Nah, ini juga bisa dipikirkan untuk antikonvulsan rumatan. Untuk kejang vokal ya, atau vokal menjadi umum, awalnya vokal dulu, habis itu jadi umum, atau langsung aja vokal terus dia misalnya kan kejangnya, menunjukkan bahwa anak mempunyai fokus organik yang bersifat vokal ya. Next. Jenis antikonvulsan untuk pengobatan rumatan apa? Pemberian fenobarbital atau asam valproat setiap hari efektif ya, bisa menurunkan resiko berulangnya kejang ya. Pemakaian fenobarbital setiap hari dapat menimbulkan gangguan perilaku dan kesulitan belajar pada 40-50% kasus ya. Jadi dulu sering nih dipakai nih fenobarbital, tapi laporannya sering ada kesulitan belajar, akhirnya nggak jadi favorit lagi fenobarbital saat ini ya. Tapi kadang-kadang di fasilitas terbatas ya, kayak saya dulu pernah dikirim ke Pulau Mentawai, yaitu jangan berharap ada asam valproat. Di sana fenobarbital aja udah barang jarang gitu kan, ada kadang-kadang ada kadaluarsa gitu kan, karena jarang dipakai dan mereka juga nggak ngerti ini buat apa gitu kan. Dosis maksudnya nggak ngerti itu teman-teman para medisnya gitu ya. Dosis fenobarbital tuh pemberiannya 3-4 mg per kilo per hari dalam 1 atau 2 dosis ya. Biasanya kita berikan dalam 2 dosis. Obat pilihan selain fenobarbital ada asam valproat, dan ini menjadi obat pilihan karena tadi kita tahu bisa ada gangguan perilaku dan kesulitan belajar pada 50% kasus ya, 40-50 ini angkanya besar sekali sehingga banyak yang menghindari ya para teman-teman ahli. Dosis untuk asam valproat 15-40 mg per kilo per hari ya, bisa dimulai dari 15 mg dulu ya, kalau bisa menghentikan menjadi rumatan yang efektif, kita pertahankan, nanti tinggal dinaikkan perlahan apabila diperlukan. Misalnya masih kejang, bisa kita naikkan ya. Atau berat badan naik, ya kita itu mah tinggal perkaliannya aja dibenerin berat badan bersama dosisnya. Dan ini dibagi dalam 2 dosis ya. Pada sebagian kecil kasus ya, pada anak yang kurang dari 2 tahun, asam valproat dapat menyebabkan gangguan fungsi hati. Dan ini perlu kita perhatikan nanti fungsi hatinya, baik itu saat kontrol melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik, bila perlu pemeriksaan penunjang. Berapa lama pengobatan rumatan? Pengobatan diberikan selama 1 tahun ya. Penghentian pengobatan rumat untuk kejang demam tidak membutuhkan tapering off ya, beda dengan yang epilepsi mungkin ya. Namun dilakukan pada saat anak tidak sedang demam. Jangan sampai di tapering off anak lagi demam, jangan di tapering off dulu lah ya. Nunggu sampai benar-benar nggak demam, tapering off lebih aman. Next. Untuk edukasi orang tua bagaimana? Meyakinkan orang tua bahwa kejang demam umumnya mempunyai prognosis baik ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita tuh kadang-kadang datang orang tua udah panik ya, minta ampun ya, dan mungkin GP bisa kesel gitu, harus sabar ya, tetap melakukan edukasi bahwa ini prognosisnya baik Bun ya, nanti diceritakan prognosis yang saya ceritain tadi ya, contohnya kematian tidak ada yang dilaporkan Bun, kematian saat kejang demam gitu kan. Kalau enggak, saya pernah dengar dok, anaknya kejang terus meninggal, ya itu mungkin meningitis bukan kejang demam ya, atau meningoencephalitis atau encephalitis gitu, atau meningitis dengan sepsis misalnya, kan itu juga kejang dan demam gitu ya. Terus kasih tahu juga cara penanganan kejangnya ya. Cara penanganan kejang itu disiapkan di rumah, diazepam rektal kurang dari 12 kilo 5 mg, lebih dari 12 kilo 10 mg, disiapkan pun berdasarkan berat badan. Nanti lalu diberikan saat kejang. Cara menangani kejangnya gimana nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Memberikan informasi mengenai kemungkinan kejang demam bisa berulang lagi, terutama pada tahun pertama,
terutama datang dengan kejang demam kompleks ya, dan seterusnya tadi sudah kita jelaskan ya. Pemberian obat profilaksis untuk mencegah berulangnya kejang cukup efektif ya, namun harus diingat adanya efek samping obat ya. Jadi seandainya kalian memutuskan untuk memberikan pengobatan profilaksis ya untuk mencegah berulangnya kejang, harus tahu efek sampingnya apa. Orang tua dan dokter harus tahu sehingga sama-sama saling mengamati dan melaporkan. Next. Nah ini ya hal-hal yang harus dilakukan jika anak kejang ya, tadi kan mengedukasi bagaimana yang harus dilakukan, bagaimana ini di rumah ya. Pertama tetap tenang ya, nggak panik, ini penting banget ya, seakan-akan pertama kok iya gue tahu nggak panik, tapi ini sering terjadi kepanikan. Untuk itu tetap tenang dan tidak panik apabila diutamakan pertama nih, supaya ingat langkah-langkah berikutnya. Kadang-kadang kalau nggak langkah-langkah berikutnya nggak ingat. Teman-teman GP aja kadang-kadang kalau baru-baru lulus misalnya atau masih koas sudah stase akhir ya pasti juga masih bingung tuh kadang-kadang tuh kalau kita lihat di rumah sakit, karena mungkin bisa tapi karena nggak tenang dan masih panik jadinya lupa. Habis itu longgarkan pakaian yang ketat ya, terutama di sekitar leher ya. Kalau anaknya nggak sadar, posisikan anak miring ya, ini mungkin ada di gambarnya cara memposisikan yang baik ya. Bila terdapat muntah ya bersihin muntahannya, atau lendir di mulut atau di hidung. Kalau misalnya adalah alat suction jadi suction, kalau nggak ada dia dimiringkan dulu ya kan, supaya tidak memblocking saluran nafas. Jadi A, B, C-nya harus dijagain, cuma kan versi untuk orang tua ya. Walaupun ada kemungkinan lidah tergigit ya, jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Misalnya masukin tongkat, masukin sendok, ini sering banget terjadi dan masih kebawa sampai UGD. Bisa saja tergigit, it's okay, nggak bakal putus, belum ada laporan tentang putus kok lidahnya ya. Yang ada malah takutnya apa, masukin ke itu dipaksa, giginya lagi mencengkram kuat, dimaksa, giginya patah. Giginya patah, masuk ke dalam, aspirasi, atau perdarahan, aspirasi. Jadi malah berbahaya, jadi biarin aja, nggak usah pakai masukin apa-apa, apalagi itu menjadi penanganan pertama lagi kadang-kadang. Ganjel, pernah di suatu rumah sakit ya, di daerah ya, di Vaskes ya, dibawain stick spatol tang, tahu ya, buat nekan lidah itu, dikasih perban untuk mengganjel mulutnya, dan orang tua mengaminkan itu, artinya senang diberikan itu karena memang tahunya harusnya diganjel supaya gigi ketemu gigi nggak sakit atau ketemu lidah nggak kegigit. Nah ini juga harus dipikir, nggak usah dipikirin lagi ya, harus diedukasi, dan juga kalian nggak usah mikirin itu, banyak yang harus dipikirkan yang lainnya yang harus dikerjakan kalau anaknya kejang. Next. Ukur suhu ya, observasi dan catat bentuk dan nama kejang. Ukur suhu tadi penting ya kan, karena tadi kita tahu kan beberapa faktor resiko itu bisa terjadi pada suhu-suhu tertentu, jadi harus diukur ya. Tetap bersama anak selama dan sesudah kejang ya, karena bisa terjadi aspirasi ya, bisa terjadi gangguan pernafasan, tiba-tiba terkurap, blocking nafasnya ya, tiba-tiba muntah dan lain sebagainya, harus diperhatikan. Berikan diazepam rektal pada kejang yang masih berlangsung lebih dari 5 menit. Ini di sini lebih dari 5 menit. Begitu ada kejang, ada diazepam rektal, udah langsung masukin aja ya. Jangan dikasih kalau udah berhenti. Tadi udah saya kasih tahu sebelumnya ya. Diazepam rektal di orang tua hanya pakai boleh 1 kali. Sisanya kemana? Ke klinik dulu ya, atau vaskes tingkat 1 ya. Di situ akan diberikan sekali lagi sebelum dipasang infus. Jadi jangan orang tua udah 2 kali gitu. Orang tua 2 kali, ya kecuali orang tuanya dokter ya. Kalau orang tua 2 kali, nanti akhirnya dia malah konsentrasi nungguin kejangnya. Jadi masukin kejangnya, amankan anaknya sambil persiapan menuju vaskes untuk diperiksa. Bawa ke dokter atau rumah sakit bila kejang berlangsung lebih dari 5 menit atau lebih ya. Cek suhu tubuh bila lebih dari 40 derajat Celcius, kejang tidak berhenti dengan diazepam rektal, kejang vokal, setelah kejang anak tidak sadar, atau terdapat kelumpuhan, terlebih-lebih demikian, wajib menemui dokter yang terdekat. Next. Ya, berikutnya teman-teman mungkin bisa di zoom ya, ini sengaja dikasih full begini supaya menjadi bahan contekan ya. Contekan bisa taruh di meja praktek ya, kadang-kadang panik ya, bisa dibaca, kalau udah dibaca kan ngerti ya, gitu. Kalau misalnya nggak pernah baca, nggak pernah diajarin, atau lupa sama sekali ya repot, walaupun panik kita baca malah bingung gitu. Tapi kalau udah pernah baca, udah pernah paham,
begitu panik lupa nengok sebentar langsung paham ya. Pertama pre-hospital ya. Pre-hospital ini di luar rumah sakit di rumah ya bisa diberikan diazepam rektal ya dengan dosis yang saya kasih tahu ya. Ini sebetulnya maksimal 2 kali, tetapi tadi dalam rekomendasi sebaiknya 1 kali di rumah ya, 1 kali lagi udah di klinik, udah sampai klinik ya, supaya yang 1 lagi nanti intravena bisa ada pemasangannya ya. Itu. Jadi seperti itu. Lalu untuk di rumah sakit ya, misalnya sudah di rumah sakit atau di vaskes tapi bisa nginfus ya, karena ada rawat inapnya, ya diazepam, kasih yang IV ya, 0,2 sampai 0,5 ya miligram per kilo, dosisnya demikian dan kecepatan 2 miligram per menit ya, maksimal 10 miligram. Ingat ya, maksimal 10 miligram, kadang ada anak-anak yang gemuk, dosisnya berinya cukup 10 miligram maksimalnya. Kalau nggak ada, boleh pakai midazolam ya, 0,2 miligram per kilogram berat badan ya, atau IM atau bukal maksimal 10 miligram ya. Kalau masih berlanjut gimana? Nah ini yang perlu kita perhatikan ya. Tapi sebelum kita perhatikan, lihat yang paling kanan ya. Itu yang paling kanan 0 sampai 10 menit itu pre-hospital. Nah, lebih dari 10 menit itu udah harus ada di hospital ya. Harus ada di vaskes yang bisa memberikan intravena. Nah, ini kalau masih berlangsung ya kejang 5 sampai 10 menit, ini bisa kita pilih apa yang kita punya. Phenytoin atau fenobarbital. Adanya phenytoin kita ambil phenytoin, adanya fenobarbital kita ambil fenobarbital. Misalnya phenytoin ya 20 mg per kilogram, kasih dosisnya 20 mg per kilogram, kasih IV. Lalu itu diencerkan ya dalam 50 ml NaCl 0,9% dan diberikan dalam 20 menit. Kira-kira 2 mg per kilo per menit kecepatannya. Berapa dosis maksimalnya? Kalau tadi diajarkan 10 mg, kalau phenytoin itu 1000 mg ya, agak gede ya. Kalau misalnya nanti masih berlanjut, bisa ditambahkan phenytoin 5 sampai 10 mg per kilo dari dosisnya. Tetapi kalau masih berlanjut juga, lihat bawahnya ya, ini ya. Kejang berlanjut 15 menit bisa diberikan berikutnya adalah fenobarbital dengan dosis 20 mg per kilo IV dengan kecepatan 10 sampai 20 mg per menit. Dosis maksimalnya 1000 mg ya. Kalau kalian lihat ini kanan kiri, ini phenytoin yang kiri, yang kanan fenobarbital. Kalau yang fenobarbital bawahnya sama, bedanya langsung di switch ke phenytoin. Ya. Lihat nggak tuh, yang kiri phenytoin, yang kanan fenobarbital. Yang mana yang ada? Kalau udah pakai fenobarbital nggak mempan, baru pakai feni. Kalau feni dipakai di awal, nggak mempan pakai feno. Nggak mempan dengan catatan yang saya ajarkan tadi ya. Kalau masih berlanjut juga, nah ini bisa kita namakan status epileptikus yang sudah mengalami refraktor. Nah ini harus dirujuk ke ruang ICU. Ya, kenapa di ruang ICU? Karena kita akan memberikan obat-obatan yang lebih intens lagi dengan kemungkinan ada depresi pernafasan dan juga memang sudah mulai perlu pengawasan ketat di ruang ICU ya. Itu akan diberikan sampai dengan midazolam. Bisa dibolus 100 sampai 200 mikrogram per kilogram IV, maksimal 10 mg ya. Dilanjutkan dengan infusion pump 100 mikrogram per kilo per jam dan dapat dinaikkan tergantung keadaan anaknya. Saya rasa begitu untuk grafik ini ya, untuk apa namanya alur ini sudah cukup jelas ya, dan rata-rata mungkin saya yakin sudah menguasai. Next. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Dr. Farabi atas sharing ilmunya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan, dokter. Nih pertanyaan dari Muhammad Zain. Muhammad Zain bertanya, apakah boleh anak yang terkena kejang demam melakukan imunisasi? 3 pertanyaan dulu ya dok. Iya, baik. Pertanyaan kedua, apakah berarti kejang tonik-klonik justru lebih baik dari kejang yang didahului dengan kejang vokal? Jadi ceritanya ada pasien kejang mengalami kejang tonik-klonik. Ya, apakah kejang itu lebih baik daripada kejang yang didahului kejang vokal? Jadi maksudnya mungkin 2 kali ya dok ya? Kejang tonik-klonik didahului kejang vokal gitu. Apa mungkin Kita jawab satu-satu aja ya dulu dokter. Oke dok, boleh dok. Satu-satu dulu yang dok. pertama apa?
Boleh nggak sih anak yang kejang demam itu melakukan imunisasi? Ya, jadi kalau anak yang kejang demam tetap harus melakukan imunisasi sebagaimana sesuai jadwal. Tidak boleh jadi bahan ketakutan. Misalnya gini nih, gara-gara dia punya kejang demam, habis itu dia nggak berani imunisasi, misalnya gitu. Oke. Jadi kejang Jadi demam. tetap harus dilakukan imunisasi. Nah, apabila nanti di dalam kenyataannya, kan kita tahu ya imunisasi ada yang misalnya DPT yang paling sering menyebabkan panas. Ada yang aseluler, ada yang whole seluler ya. Kalau yang aseluler ini kan rata-rata efek samping demamnya hampir tidak ada ya, di bawah 5%. Nah, ini bisa dipilih nih untuk orang-orang yang mampu. Tapi kita tahu kan bahwa itu harganya agak sangat mahal sekali. Tapi kalau tidak mampu, tidak menjadi menutup kemungkinan tetap dilakukan dengan yang whole seluler yang ada di puskesmas, DPT-nya ya, yang kita tahu mereknya Pentabio. Itu boleh tetap dilakukan dengan Pentabio, ya dibawain obat panas ya, sehingga nanti kalau demam sudah cepat-cepat ya sudah mulai hangat aja, udah siap-siap diberikan gitu, diberikan obat panasnya, jadi lebih aman. Jadi disimpulkan bahwa kejang demam tetap wajib sesuai imunisasi sesuai jadwal, namun diedukasi dan diberikan imunisasi atau vaksin yang tidak menimbulkan demam gitu ya dok ya? Ya kalau memang itu kan harganya mahal ya, hampir 1 juta itu kalau sampai termasuk admin dan lain sebagainya, jasa itu agak mahal. Kadang-kadang orang tua berkeberatan. Nggak apa-apa pakai Betabio. Misalnya pakai yang whole seluler dengan resiko demam, tetapi sudah siap paracetamol gitu untuk mengatasi demamnya gitu. Baik. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Ada yang bertanya, apakah berarti kejang tonik-klonik justru lebih baik daripada kejang yang didahului oleh vokal? Tonik-klonik, ada anak tonik-klonik, yang satu lagi kejang vokal baru kejang umum mungkin gitu ya dok ya? Itu yang lebih baik yang mana gitu? Ya, untuk mungkin kalau dimaksud tonik-klonik ini yang dalam kuliah kita paling sering kan tonik-klonik ini adalah kejang umum ya. Ini kalau misalnya lebih baik ya, karena kita tahu tadi kalau dia masuknya vokal baru menjadi kejang umum atau vokal saja dari awal sampai akhir, maka itu masuknya kejang demam kompleks. Yang kita tahu kejang demam kompleks apabila salah satu resiko menjadi epilepsi ya, itu salah satu pertama kali kejangnya adalah kejang demam kompleks. Dan dengan resiko berulang juga pada kejang demam kompleks. Artinya apa? Artinya apabila dilihat prognosisnya tentunya kejang demam sederhana atau yang tonik-klonik umum ini akan menjadi lebih baik dibanding dengan anak yang datang dengan kejang demam kompleks. Baik. Oke, mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaannya. Yang selanjutnya, dokter, bagaimana mekanisme kejang lama menjadi gangguan rekognisi memori? Ya, jadi kejang lama ini ya kita tahu kejang demam ini ya atau kejang lah secara umum ini ikut menghentikan proses otot-otot pernafasan untuk bernafas sehingga akan terjadi hipoksia. Itulah kenapa pada anak-anak kejang demam datang dengan bibirnya biru rata-rata. Ini bibirnya biru terjadi karena hipoksia, karena proses kejang tadi menghambat otot-otot pernafasan untuk bekerja. Yang kita tahu bahwa otak sangat membutuhkan oksigen, ya. Dan apabila ada terjadi kerusakan otak, bisa terjadi kerusakan apabila terjadinya hipoksia. Dan bila terjadinya hipoksia akan irreversible kalau terjadi hipoksia yang terjadi. Nah ini kejang lama dikhawatirkan bisa menyebabkan hipoksia yang lebih lama lagi akan menjadi gangguan. Tergantung berapa lamanya itu ya. Tentunya kalau awal-awal lama bisa saja hanya rekognisi ya gangguan. Tapi kalau tidak ditangani secara baik, misalnya kejangnya lebih lama lagi sampai dengan 30 menit, itu bisa saja ada terjadinya yang lebih parah lagi, bisa kelumpuhan dan lain sebagainya.
Oke, baik. Demikian prosesnya. Penanganannya harus tepat ya, Dok? Penanganannya harus tepat dan cepat. Betul. Nah, Oke. Ke pertanyaan selanjutnya, apabila anak memiliki riwayat kejang demam pada usia 2 tahun, kemudian pada umur 9 tahun kejangnya berulang, apakah masih dikatakan kejang demam? Kembali ke definisi kali ini, Dok, ya. Dokter, suaranya mute. boleh diulang bagaimana tadi pertanyaannya? Jika anak memiliki riwayat kejang demam pada usia 2 tahun, jadi waktu 2 tahun dia mengalami kejang Oke. demam. Pada umur 9 tahun terjadi kejang berulang lagi, apakah bisa dikatakan sebagai kejang demam? Ya, jadi kita tahu bahwa angka definisi kejang demam berdasarkan dari IDAI tadi adalah 6 bulan sampai 5 tahun. Yang lebih dari itu ada kemungkinan ya, itu adalah kejang yang diprovokasi demam. Dan kita harus memiliki DD, diferensial diagnosis, epilepsi. Tidak seperti pada kita menangani kasus kejang demam sederhana biasa, di antara 6 bulan sampai 5 tahun, ya udah kita berikan edukasi, prognosisnya baik, kemungkinan berulangnya demikian. Kalau yang masih terjadi di umur 9 tahun, ini ada kemungkinankah epilepsi, ada kemungkinan nggak elektrolit, kita harus periksa ulang bagaimana anamnesisnya, ya kan? Bagaimana pemeriksaan fisiknya, ada gangguan nggak neurologis secara nyata, ya kan? Terus bagaimana elektrolitnya, bagaimana metaboliknya, aman nggak metaboliknya? Ini kita harus pikirkan kelainan lain selain kejang demam. Karena biasanya itu ada kelainan-kelainan lain, ya. Paling tidak itu yang paling sering terjadi adalah epilepsi. Jadi ada tempat di situ untuk melakukan EEG, tergantung nanti dari pemeriksaan dan anamnesis apa. Soalnya kan datanya tadi nggak gitu jelas dalam pertanyaannya, ya kan. Jadi harus diperiksa ulang anamnesis pemeriksaan fisiknya bagaimana. Jadi tidak bisa kita tata laksana sebagai kejang demam, kita harus pikirkan ada kemungkinan yang lain. Jadi diferensial diagnosisnya nggak boleh lewat. Tapi tata laksananya tetap tata laksana kejang ya, Dok? Tata laksana kejang sama. Tata laksana kejang tetap sama. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pramita yang bertanya tentang alur tata laksana kejang demam. Pada prakteknya, lebih efektif pemberian phenytoin atau phenobarbital setelah pemberian diazepam IV? Itu pertanyaannya, Dok. Ya, ini memiliki ranking yang sama, ya. Artinya sama-sama efektif, ya. Tentunya pada anak-anak tertentu ada yang dengan phenytoin udah cukup, ada yang dengan phenytoin tidak berhasil, ya. Itu tergantung bagaimana respon saat itu dan keadaan klinisnya bagaimana. Tapi kan keadaan klinis berbeda-beda. Nah, mungkin kita misalnya kita berikan 20 mg per kilogram berat badan phenytoin ternyata tidak berhenti. Bagaimana jika diberikan phenobarbital? Bisa saja juga tidak berhenti kan gitu. Tapi nggak mungkin kita mengulangi masa lalu, misalnya kembali lagi entar dulu kita kasih phenobarbital gitu kan, nggak bisa, kita nggak punya mesin waktu. Sehingga kita akan jadi sulit gitu loh. Akan jadi sulit bagi para medis untuk melakukan penelitian, karena bisa saja masalahnya berat, klinisnya berat, sehingga pakai phenytoin nggak bisa saja dengan phenobarbital ternyata juga tidak bisa gitu. Artinya gimana? Artinya ya tidak bisa dibandingkan, karena IDAI sudah memberikan itu setara, maka itu akan setara efeknya. Yang mana itu yang diberikan. Jadi bisa saja ternyata kalau kita balikin ke mesin waktu, misalnya ini buat logika saja untuk menjawab pertanyaan ya. Bisa saja dengan phenobarbital 20 mg juga tidak bisa ternyata menghentikan kejang itu. Jadi intinya adalah nggak usah dipikirkan, itu tidak penting. Yang paling penting adalah yang mana yang ada. Dua-duanya ada, pilih salah satu yang paling gampang dan lain sebagainya. Soalnya ada beberapa vaskes yang begitu dia pakai phenytoin, dia harus minta ke apotek pusat karena tidak tersedia di perifer, harus tanda tangan ketua komite farmasi misalnya gitu. Nah, itu kan juga jadi bahan pertimbangan juga, yang mana yang tersedia cepat.
Oke, terima kasih dokter. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Ya. dari Ali Hanifah, katanya begini, berarti kalau selama kejang diberikan bantuan ventilasi pernafasan untuk menggantikan peran-peran otot-otot pernafasannya, akan tidak berdampak terhadap otak selama apapun kejangnya. Nah, itu bagaimana tuh dok? Maksudnya, Jadi gini, saat kejang jangan pikirkan bantuan ventilasi. Kan otot-otot pernapasannya masih baik. Kita gimana caranya menghentikan kejang supaya kejang berhenti, otot-otot pernafasan berjalan kembali. Karena kan awalnya tidak ada masalah dengan otot-otot pernafasan, dengan parunya kan. Jangan kita lagi kejang, ya udah kita VTP, salah. Kita VTP juga otot-otot pernafasan lagi kaku, akan memberikan resistensi tertentu saat kita memasukkan udara, dan itu bukan tata laksananya. Tata laksananya dia menjadi hipoksia karena otot-otot pernafasannya terganggu akibat kejang. Jadi potong kejangnya dengan obat anti kejang sesuai dengan rekomendasi tadi. Apabila ingin tetap dengan diberikan oksigen nasal, it's okay, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya kan, untuk memberi bantuan sedikit oksigen pada saat kejang. Karena memang terjadi hipoksia bisa dapat membantu menaikkan FiO2-nya. Tetapi pada dasarnya adalah potong kejang. Gitu. Jadi pada dasarnya intinya potong kejang. oke. Baik, dokter. Potong kejangnya berarti hentikan kejangnya dahulu yang paling penting ya, dok. Ya, selanjutnya tadi pertanyaan dari Alia juga bahwa tadi cerebral palsy berisiko terhadap infeksi juga bukan? Kalau ya benar, dan apa benar CP berisiko pada anak lahir prematur, dan apakah anak lahir prematur itu juga berisiko terhadap epilepsi? Wah, nyambung-nyambung nih dok pertanyaannya. Silakan dokter jawab. Ini pertanyaannya di luar kejang demam, ya. Di luar kejang demam, tapi nggak apa-apa saya jawab. Prematur bisa CP nggak bisa, apalagi anak-anak CP prematur dengan hipoksia, ya, misalnya asfiksia neonatus, ya kan, atau ada TTN, atau ada pneumonia kongenital dan lain sebagainya. Ya, hipoksia biasa menjadikan CP. Atau tadi apa lagi yang kedua pertanyaannya? Apakah benar CP berisiko pada anak lahir prematur? Ya, itu udah dijawab ya tadi ya. Ya, Berisiko apakah ya ternyata. prematur juga berisiko terhadap epilepsi? Nah, untuk anak prematur untuk berisiko epilepsi, kita kembali dulu dong ke definisi kejang demam yang saya jelaskan tadi. Kalau dia datang dengan kejang, datang kejangnya dengan bagaimana? Kejang demam kompleks kah? Kejang demam vokal kah? Adakah riwayat epilepsi pada keluarga? Dan lain sebagainya. Kembali ke situ tadi. Siap-siap. Jadi sudah dijelaskan dengan slide tadi kan, sudah dijelaskan bahwa masa dia kejang, bagaimana anamnesis kita, ya kan? Kalau memang dia datang dengan kejang demam kompleks, ya, datang dengan kejang vokal, ya kejang berulang, umur dan lain sebagainya, riwayat keluarga, kembali lagi kepada resiko terjadinya epilepsi pada kemudian hari. Jadi kembali ke situ jawabannya. Oke. Baik. Untuk sesi tanya jawab sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, dokter. Buat teman-teman sejawat, adik-adik yang masih koas maupun yang akan berangkat menjadi dokter spesialis, dokter umum nantinya, dokter Farabi mungkin bersedia kali ya kalau dikonsultasikan via DM IG, boleh ya dok ya? Buat para dokter ini. Boleh. Nanti boleh. Nah, tolong dicatat DM, tapi harus dengan jelas ya. Ya, IG-nya Dokter Farabi boleh di DM kalau ketemu konsultasi pasien-pasien yang kira-kira perlu dikonsultasikan. IG Dokter Farabi adalah @dr.farabi. Boleh teman-teman catat semua, saya tuliskan di kolom chat ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan. Beliau rajin kok untuk menjawab DM di IG. Oke. Terima kasih dokter dan teman-teman atau teman sejawat semua yang sudah bergabung di acara hari ini, webinar yang diadakan di mana kita tahu kejang demam ini adalah kasus di mana yang paling sering, ya dok, yang paling sering ditemukan di praktek dan untuk dokter umum yang penting untuk diketahui karena SKD-nya adalah SKD 4, artinya sudah bisa melakukan dengan baik sampai tuntas.
Demikian untuk webinar acara hari ini. Terima kasih atas Dr. Farabi atas kesediaannya bersedia hadir. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC dari Yapindo ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih banyak Terima untuk kasih. Dr. Farabi dan Dr. Oktarini atas pemaparan materinya pada kegiatan hari ini. Kita akan masuk ke sesi untuk games ya, teman-teman. Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Kak. Baik, untuk teman-teman semua, bisa langsung ke link yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Oke. Oke, teman-teman, untuk teman-teman bisa langsung di barcode saja atau langsung masuk ke link yang saya berikan di kolom chat. Oke, baik. Untuk itu sudah kita bisa mulai ya, teman-teman. Oke, saya kunci dan kita mulai. Oke, teman-teman sudah bisa menjawab. Diberi waktu 20 detik. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, 36 orang menjawab dengan jawaban yang benar ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Siapa nih pemenang pada soal pertama? Oke, pemenang pertama dimenangkan oleh Jenny. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Oke, diberi waktu 20 detik, silakan menjawab. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, 21 orang menjawab dengan jawaban yang benar ya, teman-teman. Oke, kita lihat siapa pemenangnya. Oke, masih dimenangkan oleh Jenny. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, silakan dijawab, teman-teman. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, 55 orang menjawab dengan jawaban benar. Oke, kita lihat pemenangnya. Oke, masih dimenangkan oleh Jenny. Teman-teman, ayo nih, kita kalahkan Jenny-nya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, 38 orang menjawab benar. Baik, kita lihat pemenangnya. Oke, masih dimenangkan oleh Jenny juga. Baik, kita lanjut.
5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat jawabannya. Wah, jawabannya beraneka ragam. Oke, 25 orang menjawab dengan jawaban yang benar. Kita lihat pemenangnya masih dimenangkan oleh Jenny ternyata, teman-teman. Oke, soal berikutnya. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, 2499, teman-teman ya. Oke. Baik, kita lanjut ke soal terakhir ya, teman-teman. Di soal terakhir ini akan double point, jadi teman-teman bisa jawab dengan benar dan teliti. Oke, kita lanjut di soal terakhir. Pemenangnya juga masih Jenny. Oke, soal terakhir, teman-teman. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke. 24 orang menjawab dengan jawaban yang benar. Baik. Oke, juara ketiga dimenangkan oleh Pang. Juara kedua dimenangkan oleh Jenny. Wah, juara pertama? Oke, dimenangkan oleh Belinda. Selamat buat Belinda karena sudah menjadi pemenang pada kegiatan hari ini ya. Oke, baik. Oke, teman-teman semua di sini, karena kita sudah mengetahui pemenangnya. Oke, untuk Belinda, silakan menghubungi kontak person yang saya kirimkan di kolom chat ya. Baik, Oke, teman-teman semua di sini, sebelum kita akhiri, saya akan berikan link absensi kepada teman-teman semua di sini. Jadi nanti teman-teman diharapkan untuk mengisi link dengan email yang aktif ya, teman-teman. Untuk untuk sertifikatnya bisa dilihat di email di bagian promosi, update, dan spam. Jika teman-teman masih belum menerima email, bisa hubungi kontak person yang saya berikan di kolom chat ya, teman-teman. Oke, kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama teman-teman semuanya.